Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan dengan channel Deddy Nurfaki. Semoga rekan sekalian selalu dalam kesehatan dan sukses dalam semua usaha. Video kami kali ini akan membahas risiko-risiko bisnis kuliner. Namun sebelum kita bahas satu persatu risiko bisnis kuliner tersebut, untuk rekan sekalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe sekarang juga agar sahabat tidak lagi ketinggalan pembahasan terbaru seputar usaha restoran dan kafe. Meskipun memulai bisnis baru selalu melibatkan beberapa elemen risiko, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis kuliner saat ini dan di masa depan untuk melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik. Kegiatan awal mulai dari mengumpulkan keuangan yang diperlukan untuk menutupi biaya operasional, hingga bisnis kuliner siap untuk mulai menghasilkan keuntungan, serta mampu bertahan dari serangan dunia maya. Namun jangan dilupakan tahapan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko paling signifikan yang akan dihadapi bisnis kuliner Anda. Pada video ini, kami akan memberikan daftar beberapa masalah paling umum dan dapat membahayakan kelangsungan hidup sebuah bisnis kuliner. Kami mengidentifikasi setidaknya ada 11 jenis resiko bisnis kuliner yang mungkin akan Anda hadapi. Ke-11 risiko bisnis kuliner tersebut antara lain: 1. Arus kas tidak memadai. Meremehkan jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah bisnis kuliner untuk membangun dirinya sendiri agar menjadi bisnis menguntungkan, seringkali menjadi kesalahan terbesar yang dapat dilakukan oleh pemilik baru. Sementara biaya awal bisa sangat besar, gagal mengumpulkan modal yang cukup bisa menjadi bencana. Bahkan bisnis kuliner yang paling menjanjikan pun mungkin masih terpaksa beroperasi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sebelum mereka mulai menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional mereka. 2. Pemasaran yang tidak memadai. Upaya promosi sangat penting untuk setiap bisnis baru termasuk bisnis kuliner. Bisnis kuliner Anda akan terpaksa berurusan dengan pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Anda dapat dengan mudah menemukan diri tersesat di tengah keramaian, terutama dalam situasi di mana pemilik bisnis kuliner gagal menjadikan marketing sebagai prioritas utama. Kampanye pemasaran atau promosi yang efektif dapat menjadi aset utama, yang tidak dapat diabaikan oleh pemilik bisnis kuliner. Menancapkan bendera bisnis kuliner baru Anda di peta persaingan sesegera mungkin adalah hal penting dan utama dilakukan. 3. Manajemen branding atau reputasi yang buruk. Menemukan cara untuk mengelola brand atau reputasi bisnis dengan lebih baik juga dapat membantu memastikan bahwa bisnis kuliner Anda lebih mungkin berhasil. Pemberitaan yang buruk, ulasan dari mulut ke mulut yang buruk, dan pelanggan yang memiliki pengalaman negatif di masa lalu adalah semua masalah yang sebaiknya dihindari oleh pemilik bisnis kuliner. Manajemen brand dan reputasi yang sukses adalah yang memberikan perhatian penting pada hal-hal yang berpotensi membuat atau menghancurkan bisnis kuliner baru Anda. Saat ini, bisnis kuliner semakin mengandalkan ulasan online untuk mengarahkan lalu lintas pengunjung dan harus diperlakukan sebagai saluran pendapatan yang penting. 4. Sertifikasi dan lisensi. Kegagalan untuk mempertahankan semua izin dan lisensi yang relevan dapat menjadi bencana besar. Potensi terkena denda dan komplikasi masalah tambahan yang mungkin timbul ketika Anda memilih untuk mengabaikan masalah sertifikasi dan lisensi ini. Akibat ini seringkali memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi bisnis. Dari izin usaha, izin edar sampai dengan izin penjualan minuman beralkohol, pemilik bisnis sebaiknya memastikan bahwa dokumen dan izin mereka dapat dipertahankan tanpa masalah. Berkonsultasi dengan konsultan manajemen risiko dapat membantu Anda memitigasi tindakan pencegahan yang diperlukan ini. 5. Penyimpanan makanan. Memastikan bahwa semua pembelian makanan dapat dilakukan sebanyak dan sejauh mungkin dapat membantu meminimalkan biaya sehari-hari. Berurusan dengan outlet peralatan dan pemasok restoran yang dapat menyediakan akses ke berbagai pilihan penyimpanan dan pengawetan makanan seringkali merupakan usaha yang bermanfaat. Dari walk-in freezer hingga tempat penyajian, sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua makanan bahan dapat disimpan dengan aman dan nyaman dapat memungkinkan pemilik usaha untuk menghilangkan banyak potensi masalah atau komplikasi yang mungkin muncul. Sebelum kita lanjut pembahasan risiko bisnis kuliner selanjutnya, kami minta rekan sekalian untuk memberikan jempolnya pada video ini. Subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. 6. Penyakit bawaan bahan makanan.
Penyakit bawaan bahan makanan yang tampaknya ringan dapat mengancam kesehatan pelanggan. Hal ini dapat merusak citra dan reputasi usaha kuliner Anda. Makanan yang tercemar, penanganan yang tidak tepat, atau metode penyimpanan yang tidak aman dapat secara drastis meningkatkan risiko penyakit bawaan bahan makanan. Pemilik bisnis sebaiknya menjadikan kesehatan dan keselamatan pelanggan sebagai prioritas utama mereka. Anda harus menilai kembali kebijakan penanganan makanan yang ada, dan membuat perubahan apapun yang mungkin diperlukan. Diskusi dengan pemasok bahan makanan yang memiliki opsi peralatan dan sumber daya lain yang mungkin diperlukan untuk menangani berbagai masalah penyimpanan ini. Hal-hal tersebut dapat menjadi langkah yang cerdas. 7. Keselamatan kebakaran. Potensi kebakaran di dalam bisnis kuliner tidak pernah menjadi masalah kecil. Anda wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebakaran. Selain itu, Anda juga wajib memastikan bahwa semua staf dan karyawan telah dilatih dengan tepat untuk menangani kebakaran. Hal ini merupakan tindakan mitigasi kebakaran dapat menjadi masalah yang sangat penting. Tidak hanya pada saat jam kerja, bahkan kebakaran kecil yang mungkin terjadi setelah jam kerja di restoran kosong dapat menimbulkan kerusakan yang parah. Keselamatan kebakaran adalah tanggung jawab penting, yang tidak dapat diabaikan oleh pemilik bisnis kuliner. 8. Cedera dan kecelakaan tempat kerja. Karyawan, rekanan, dan bahkan pelanggan yang mengalami cedera di tempat dapat menyebabkan segala macam masalah hukum yang sebaiknya dihindari oleh pemilik bisnis. Pemasok bahan makanan biasanya dapat menyediakan berbagai peralatan keselamatan untuk memastikan bahwa pemilik bisnis dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan atau cedera. Kebijakan dan peralatan keselamatan yang efektif dapat membuat perbedaan besar. Pemilik bisnis yang paling waspada pun mungkin tidak dapat mengidentifikasi dan mengatasi seluruh potensi bahaya. Jadi berinvestasi dalam polis asuransi atau opsi pertanggungan yang dapat membantu mengurangi risiko keuangan jangka panjang yang mungkin disebabkan oleh kecelakaan di tempat kerja. Kompensasi pekerja akan menjadi ketenangan pikiran Anda di sini untuk menutupi risiko karyawan ini. 9. Pencurian, vandalisme, dan pembobolan properti. Pencurian dan kerusakan properti yang mungkin disebabkan setelah pembobolan bisa menjadi risiko yang lebih signifikan daripada yang dibayangkan banyak pemilik usaha. Dari uang tunai di tempat hingga peralatan mahal kelas atas, ada sejumlah aset yang bisa menjadi sasaran penyusup yang berhasil mendapatkan akses ke lingkungan bisnis. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi restoran dari pembobolan, nilainya biasanya lebih kecil dari biaya yang diperlukan untuk mengganti barang curian atau untuk menangani pembersihan dan perbaikan. Sistem keamanan juga dapat membantu Anda menghemat premi yang harus dibayar. 10. Keamanan siber. Keamanan digital adalah masalah lain yang sering diabaikan oleh pemilik bisnis. Selain kebingungan dan ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh malware atau pengguna yang tidak sah jika mereka mendapatkan akses ke jaringan bisnis dan sistem komputer. Kerusakan permanen yang dapat disebabkan oleh pelanggaran data terhadap hubungan pelanggan seringkali memiliki konsekuensi yang mengerikan. Dari situs web dan portal pembayaran online hingga jaringan di tempat dan akses Wi-Fi pelanggan, keamanan digital tidak lagi menjadi masalah yang bisa dianggap enteng oleh pemilik usaha. Jika bisnis Anda menerima transaksi kartu kredit, Anda mungkin perlu mempertimbangkan asuransi juga. 11. Pemilihan lokasi. Resiko lain yang akan dihadapi dan penyebab kebangkrutan usaha kuliner adalah kesalahan pemilihan lokasi. Bagi mereka yang memulai bisnis kuliner, lokasi mungkin tampak sebagai salah satu unsur terpenting untuk sukses. Meskipun lokasi penting untuk sukses, lokasi yang tidak tepat juga dapat merugikan Anda. Memilih lokasi yang sangat populer untuk usaha kuliner Anda, hal ini berarti harga sewanya kemungkinan akan lebih tinggi dan persaingan semakin ketat. Anda harus memilih lokasi Anda berdasarkan jenis usaha kuliner yang ingin Anda jalankan dan harga menu yang sesuai. Misalnya, usaha waralaba snack mungkin tidak berjalan dengan baik di area yang dipenuhi restoran kelas atas. Pemilik bisnis kuliner berpengalaman merekomendasikan untuk mencari mentor di industri ini untuk mendapatkan informasi mendalam dan membantu meluncurkan usaha tersebut. Itulah risiko-risiko yang dihadapi bisnis kuliner. Jadi risiko mana yang belum Anda cegah dan mitigasi? Tuliskan risiko dan alasan belum Anda mitigasi di kolom komentar. Jangan lupa untuk berikan like dan share video ini. Subscribe dan bunyikan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan pembahasan tentang usaha restoran, kafe dan rumah makan.